Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 9. Cerita dimulai setelah mendengar teriakan Deso yang penuh dengan semangat. Jaekhyun pun mengingatkan kepada Deso bahwa mulai besok hidupnya akan berubah. Deso mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Jaekhyun tentang perubahan hidupnya. Jaekhyun pun menjelaskan, kau harus tahu bahwa sebagian orang akan ramai ingin ikut dengan kita. Lalu di antara mereka akan ada orang yang waspada dengan pengikutmu dan mereka mencoba mengawasimu. Percayalah, kau akan merasa tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian alam semesta ini. Akan tetapi, jika kau tidak cukup kuat, maka kau hanya akan diseret ke sana kemari oleh mereka. Pikiran orang-orang yang ada di sekitarmu akan dipenuhi bagaimana cara mereka agar bisa memanfaatkanmu untuk menghasilkan keuntungan diri mereka sendiri. Jadi, wahai tuan muda, mulai saat ini kau harus menjadi lebih kuat. Wahai tuan muda, untuk melindungi dirimu sendiri dan tidak dijatuhkan oleh mereka, juga untuk mencapai impianmu, maka kau harus membutuhkan kekuatan. Di dalam hatinya Deso berkata, hidup di mana aku tidak dijatuhkan karena aku tidak cukup kuat. Aku sudah tahu bagaimana rasanya seperti itu. Akhir bagi seseorang yang tidak berdaya adalah takdir yang menyedihkan. Akhir di mana kau ditusuk, diusir dari klan terkuat ini, lalu kau dibunuh oleh seorang bandit. Kemudian Deso tersadar kalau semuanya telah berubah dibandingkan sebelum Deso regresi. Lalu aku pun juga telah berubah. Bagaimana kalau aku diakui pada kompetisi wakil sang pemimpin? Kakak kedua dan ketiga, keduanya telah kalah saat bertarung melawan kakak sulungku pada kompetisi. Tetapi sebenarnya mereka sama sekali tidak bermusuhan. Mereka hanya berpisah mengikuti idealnya masing-masing karena kemampuan bela diri mereka setidaknya sudah cukup untuk membangun dasar dalam melawan kemampuan kakak sulungku. Meskipun mereka kalah, tetapi mereka tetap diakui akan kemampuan mereka di dalam klan ini. Dengan penuh bersemangat, Deso berkata, aku akan menanggapi kompetisi ini dengan sangat serius. Lalu aku akan mengatakan apa yang sebenarnya aku mau setelah kompetisi itu, entah itu bercocok tanam, berdagang, ataupun melarikan diri. Untuk mewujudkan semua itu, aku harus sepadan dengan kakak sulungku. Jadi aku harus mencapai pangkat bela diri, setidaknya itu adalah Grandmaster. Kemudian Jaekhyun berkata, waktu paling lama yang bisa aku ulurkan untukmu adalah 3 tahun, yang mana itu adalah waktu latihan sang tuan muda ketiga dalam pengasingan. Selama itu, aku mohon buatlah pondasi di mana kau bisa berpijak sendiri, karena kau akan membutuhkannya untuk menahan serangan balasan. Jaekhyun merasa heran ketika Deso mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Lalu Jaekhyun bertanya mereka akan pergi kemana. Sambil tertawa Deso berkata, menurutmu kita akan pergi kemana? Tentu saja kita akan pergi ke arsip 10.000 yang diberikan oleh ayahku. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai pada sebuah gerbang, yang mana itu adalah gerbang arsip 10.000. Dengan bangganya Deso bergumam, siapa yang menyangka kalau masa depan akan berguna seperti ini. Jadi aku hanya perlu menemukan buku seni bela diri itu. Seperti yang diketahui, kakak sulungku telah menjadi monster yang tiada tandingnya setelah dia meninggalkan arsip 10.000. Bersama dengan gaya taiji pedang kebijaksanaan dan juga telapak tangan tanpa henti, itu adalah salah satu dari 3 seni bela diri yang dipresentasikan oleh Sekte Wudang. Dan semuanya adalah berkat buku seni bela diri itu.
Di sampingnya, Jaekyeon berkata, "Wahai Tuan Muda, selama 3 hari kau berada di dalam arsip 10.000, maka aku akan menjaga para wanita, fraksi Tuan Muda pertama dan juga Tuan Muda kedua. Sementara ini mereka tidak akan bisa bertindak, tetapi yang akan menjadi masalah adalah fraksi dari Tuan Muda ketiga. Ketahuilah, karena dirimu saat ini sudah menonjol, maka dinamika trio itu telah menjadi rusak. Dan fraksi mereka bisa dilemahkan dengan mengirimkan anggotanya keluar ketika Tuan Muda ketiga masih berlatih dalam pengasingannya. Tetapi saat ini ada permintaan bantuan dari keluarga kerajaan. Jika kita mengirimkan fraksi Tuan Muda ketiga ke istana kerajaan agar fraksi mereka tidak akan tersentuh meski dia dalam pengasingannya, pastinya fraksi mereka akan senang. Nantinya rasa permusuhan akan secara otomatis tercipta antara Tuan Muda tertua dan juga Tuan Muda kedua, dan mereka berdua tidak akan bisa membuat serangan mendadak pertama mereka. Lalu, karena kau sudah yakin ingin masuk ke dalam arsip, kau harus pastikan akan mendapatkan hasil yang baik. Jika tidak, maka semua musuh-musuhmu." Seketika itu juga, Daeseo langsung memotong perkataan Jaekyeon dengan mengatakan, "Aku tahu apa yang kau maksud. Mereka semua akan memandang rendah diriku dan mereka berpikir kalau aku hanyalah sampah yang banyak gaya." Sambil membentangkan gulungan itu, Daeseo kembali berkata, "Kau tidak usah khawatir karena aku di sini memiliki sebuah rencana yang sudah aku susun dengan sangat matang." Setelah melihat gulungan itu, Daeseo pun langsung dipersilahkan oleh kedua penjaga itu untuk masuk ke dalam arsip 10.000 yang sangat dirahasiakan. Akan tetapi, di sisi yang lain terlihat 2 orang yang tidak dikenal telah mengintai pergerakan Daeseo yang telah memasuki arsip 10.000. Lalu setelah itu mereka berdua langsung pergi untuk melaporkan apa yang mereka lihat kepada tuan mereka masing-masing. Jaekyeon berkata, "Kau mungkin tidak tahu, tapi sampai sekarang aku belum pernah sekalipun mengorbankan diriku dalam pertarungan yang berat sebelah. Sekarang ini adalah pertarungan antara fraksi dan mereka akan bersiap-siap untuk bertindak. Wahai Tuan Muda, aku yakin orang-orang yang mengikuti kita dan mondar-mandir di sekitar arsip 10.000, pastinya mereka sudah mengirimkan informasi yang mereka dapatkan tentang dirimu." Benar saja, salah satu dari yang mengintai Daeseo adalah seorang utusan yang dikirim oleh sang kepala keluarga, dan ia melaporkan bahwa Daeseo telah memasuki arsip 10.000. Terlihat Hancol hanya tersenyum mendapatkan informasi yang sangat menarik dari putra bungsunya. Jaekyeon kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, itulah sebabnya kau sangat membutuhkanku, dan inilah saatnya aku akan bertindak demi Tuan Mudaku untuk menjadi yang terkuat dan disegani di klan terkutuk ini." Beberapa saat kemudian, terlihat Daeseo begitu takjub ketika Daeseo memasuki arsip itu. Selain ruangan yang luas, gedung arsip itu juga memiliki puluhan ribu buku-buku seni bela diri yang sangat rahasia. Mulai dari paling biasa sampai yang paling legendaris telah tersimpan di dalam sana. Daeseo pun berkata, "Ini semua adalah teknik rahasia. Jika aku menjualnya, kira-kira aku akan mendapatkan keuntungan sebanyak apa?" Namun Daeseo langsung sadarkan diri dan Daeseo mengatakan kalau ia masuk ke dalam arsip bukan untuk mencari uang. "Aku teringat pada kehidupanku sebelumnya, kakak sulungku pernah mengumumkan kepada semua orang tentang seni bela diri apa yang ia dapatkan di dalam arsip 10.000. Kakak sulungku mengatakan kalau dia menemukan teknik rahasia di rak arsip paling ujung." Tidak membutuhkan waktu yang lama, Daeseo pun langsung mengambil sebuah buku yang terlihat usang dan berdebu itu. Apakah buku teknik rahasia ini yang dikatakan oleh kakak sulungku? Daeseo pun mengingat ketika Dayang berkata, "Aku telah meninggalkan buku teknik rahasia itu di dalam arsip 10.000. Jadi jika kalian pikir kalian bisa menemukan, maka cobalah saja." Daeseo pun berkata, "Aku memang telah menemukan buku ini, tetapi ini bukanlah akhirnya, karena setelah kakak sulungku mengumumkan tentang buku ini, ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mendapatkannya, namun tidak ada satupun yang bisa memperolehnya."
Seni bela diri tersebut dapat memisahkan kehendakmu menjadi dua bagian, lalu menerapkan dua seni bela diri itu secara bersamaan. Dan kedua seni bela diri itu disebut sebagai teknik seni pikiran yin yang. Teknik itu saja sudah bisa dikatakan sebagai seni bela diri terbaik yang pernah ada. Tetapi dengan bisa memisahkan kehendakku saja tidak akan cukup, karena itu adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh semua orang yang ada di dalam klan ini yang mempelajari seni pikiran yin dan yang. Jadi untuk menghadapi kakak sulungku, aku harus menemukan teknik itu yang ia temukan. Bagaimanapun caranya, aku harus mencari tahu agar aku bisa menandingi kakak sulungku. Di sisi yang lain, pada kediaman putra kedua, terlihat salah satu orang yang mengawasi Deso telah memberikan laporan kepada Jong bahwa Deso telah memasuki arsip 10.000. Jong pun berkata, aku yakin apa tujuan Deso yang sebenarnya di dalam sana. Pastinya dia mencari seni pikiran yin dan yang. Sambil tertawa, Jong kembali berkata, wahai adik kecilku, apa yang kau harapkan dan ingin kau lakukan dengan teknik yang begitu remeh seperti itu? Diketahui bahwa tuan muda kedua yang bernama Namgung Jong kebanyakan orang mengenalnya sebagai kesatria pengembara atau bisa juga sang prajurit yang hebat. Akan tetapi beda halnya dengan orang-orang yang sangat mengenal dia. Mereka memanggilnya sebagai orang yang paling culas. Kemudian Jong berkata, aku perintahkan kepadamu untuk terus mengawasi adik bungsuku, dan juga kau harus waspada kepada orang yang sinting itu. Teknik seni pikiran yin dan yang itu bukanlah apa-apa jika dihadapkan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Karena kita mampu menggunakan dua seni bela diri yang berbeda secara bersama-sama, maka itu adalah teknik yang paling cocok untuk menyerang musuh secara diam-diam dan melarikan diri dalam situasi yang berbahaya. Akan tetapi, seorang individu harus menjaga jarak darinya jika ia ingin mencapai ranah tertinggi dari seni bela diri. Aku yakin kalau adik bungsuku tidak menyadari akan ketetapan itu. Kakak sulungku sudah sangat istimewa sejak ia dilahirkan. Bahkan selain sang emperor tidak akan ada yang bisa menandingi kekuatannya. Namun di sisi yang lain, adik bungsuku bukannya istimewa, tetapi dia adalah orang yang sangat aneh. Kata istimewa memiliki standar yang bisa dibandingkan, yang mana jika menjadi istimewa itulah yang ideal. Sementara untuk kata yang aneh, sederhananya hanya berarti tidak biasa. Aneh itu adalah tidak normal dan sulit untuk dimengerti, yang mana membuatnya menjadi sangat menakutkan. Lalu sang penyiasat kedua, Jaekyeon, dia adalah jenius di abad ini, tetapi dia diperlakukan sebagai bajingan yang gila. Dan di antara orang-orang yang aneh, dia adalah individu yang paling berbahaya. Dan sekarang bajingan gila itu akhirnya membulatkan tekadnya untuk yang pertama kali sebagai pendukung adik bungsuku. Memang benar kalau Deso telah menunjukkan penampilan yang mengejutkan saat beradu tanding, tetapi kejadian itu berada pada jangka kasus yang mampu dilakukan oleh keturunan langsung klan ini. Jadi aku masih penasaran apa yang ditemukan oleh Jaekyeon pada adik bungsuku. Kemudian dengan nada yang tegas Jong berkata, kumpulkan anggota kita yang berada di bawah ataupun di atas ranah master. Lalu kirimkan masing-masing 5 dari mereka ke arsip 10.000 dan juga ke kediaman sang penyiasat. Suruh mereka untuk memberikan laporan kepadaku di setiap jamnya. Saat mendengar anak buahnya yang berkata, apakah itu tidak berlebihan? Padahal si bungsu hanyalah orang yang lemah. Dengan tatapan mata yang tajam Jong berkata, kau pikir itu adalah berlebihan? Aku yakin bahwa semua personil yang memantau adik ketiga tidak akan cukup untuk adik bungsuku. Setelah kepergian anak buahnya, Jong bergumam, jika seseorang yang belum pernah melihat naga telah bertemu dengan naga, maka dia tidak akan tahu apakah binatang itu adalah naga, ular, ataupun ulat.
Tetapi aku tumbuh besar di dalam klan ini sambil mengamati seekor naga raksasa. Namun naga, ular dan juga ulat, mereka semua sangat mirip ketika mereka masih bayi. Jadi mari kita lihat dalam 4 hari ke depan adik bungsuku akan menjadi apa. Apakah Deso adalah seekor naga yang sesungguhnya, ataukah dia hanyalah sekedar seekor ulat? Di tempat yang berbeda, terlihat Deso begitu bingung ketika membaca isi dari buku teknik rahasia itu. Dengan kesalnya Deso berkata, "Dasar bajingan, buku sampah ini sangat menyusahkan untuk dipahami. Yang orang ini tulis hanyalah tentang perkara Taijin, kemudian Yin dan Yang, dan juga perkara dua pikiran." Sambil menghempaskan buku itu, Deso berkata, "Para bajingan sekte Wudang, apakah mereka semacam para penganut ajaran Tao? Mereka sudah menulis sampah ini di dalam buku seni bela diri. Apa hubungannya proses penciptaan alam semesta ini dengan buku tentang seni bela diri?" Di sisi yang lain, terlihat kedua arwah telah keluar dari dalam buku itu. Mereka pun berkata, "Dasar bajingan busuk, berani sekali dia membanting buku yang sangat berharga ini begitu saja." Kemudian Deso berkata, di dalam buku itu mengatakan bahwa dulu katanya ada sebuah mikrokosmo pada saat permulaan dunia yang berisi kekacauan prima. Ketika kekacauan itu menciptakan tatanan, maka terbentuklah dunia ini yang disebut sebagai Wuji, dan lama-kelamaan menjadi Taiji, sumber dan alasan dari adanya seluruh kehidupan. Setengahnya telah menerima energi bumi dan menjadi Ying, lalu sisa setengahnya menjadi energi surga dan kemudian menjadi Yang. Sampai di sini akhirnya aku mengerti kalau inilah yang disebut sebagai Yin dan Yang. Deso pun kembali membaca buku teknik rahasia itu. Deso berkata, karena Taiji adalah dasar yang dianut oleh sekte Wudang, jadi kesimpulannya seni pikiran Yin dan Yang adalah cuma memisahkan energi keduanya, yaitu memutar energi Yin dan Yang dengan cara yang berlawanan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Deso tersadar mengapa Deso bisa memahami makna dari buku itu dengan sangat cepat. Bahkan Deso berpikir apakah dia adalah orang yang sangat jenius. Di sisi yang lain, arwah dari buku itu sangatlah bersemangat. Ia berkata, "Bagus sekali kau mampu memahami sampai di sini. Asal kau tahu, barang siapa yang memahami Yin dan Yang maka dapat menguasai dunia ini." Akan tetapi arwah itu sangatlah terkejut ketika Deso yang melemparkan buku itu sembari berkata, "Buku ini benar-benar omong kosong. Aku tidak perlu lagi mendengarkan teorinya, tetapi aku harus mencobanya." Arwah itu berkata, "Dasar bocah sialan, aku akan mengutukmu karena kau sangat berani memperlakukan seni bela diri yang berharga ini." Kemudian Deso berkata, "Aku berhasil mengumpulkan sedikit energi Ki berkat teknik 3 dasar berpedang. Jadi mari kita memulai latihan dengan menggunakan teknik pernafasan yang jernih." Terlihat Deso memusatkan energinya tepat di bawah pusarnya dengan putaran yang sempurna. Benar saja, seluruh tubuh Deso mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya telah mengalirkan energi Ki yang begitu cepat. Deso pun berkata, "Apa yang terjadi? Apakah memang dari awal Kiku sirkulasinya secepat ini? Ini sangatlah berbahaya. Meridianku akan pecah apabila aku menghentikannya secara paksa. Sebelum aku regresi, butuh berapa lama aku menyelesaikan sirkulasi pertamaku? Aku rasa pada waktu itu setidaknya memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Entah kenapa saat ini begitu cepat. Mungkinkah ini hanya perasaanku saja? Kalau begitu, aku harus fokus dengan apa yang aku lakukan terlebih dahulu." Kemudian Deso mencontohkan seperti memberi bumbu pada teknik pernafasan yang jernih dengan seni pikiran Yin dan Yang. Lalu Deso mencoba untuk memisahkan kedua energi itu agar bisa menggunakan keduanya secara terpisah. Benar saja, Deso sangatlah terkejut. Deso tidak menyangka kalau dia telah berhasil memisahkan kedua energi itu dengan sangat mudah, hanya dengan 1 kali percobaan saja. Dengan bangganya Deso berkata, "Kalau hanya seperti ini, mungkinkah aku adalah orang yang benar-benar jenius?"
Akan tetapi, tiba-tiba saja Deso langsung terdiam ketika separuh tubuhnya terasa sangatlah panas dan juga sebagiannya terasa begitu dingin. Sambil berteriak, Deso berkata, "Apa yang terjadi? Di kepalaku terasa panas sampai-sampai aku merasakan kalau rambutku akan terbakar. Sedangkan di kakiku, aku merasakan kalau kakiku terasa dingin dan mulai membeku. Wahai bajingan kecil, ayolah menurut denganku. Padahal kita di awal tidak ada seperti ini." Namun, Deso pun langsung berteriak kesakitan ketika seluruh tubuhnya mulai bergejolak karena seni pikiran yin dan yang pada tubuhnya tidak bisa Deso kendalikan. Melihat Deso yang terkapar, kedua arwah itu berkata, "Dasar bodoh, apakah kau pikir seni pikiran yin dan yang akan mudah untuk didapatkan? Rasakan sampai ke dalam tulangmu, seolah-olah seorang pemula yang arogan sepertimu tidak bisa merasakan pencerahannya." Sambil menahan rasa sakitnya, Deso berkata, "Sudah aku bilang seharusnya aku tidak mempelajari seni bela diri yang sialan ini. Karena rasa panasnya ini, kesadaranku mulai menghilang. Padahal yang aku ingin miliki hanyalah hidup yang bahagia. Bahkan karena kesadaranku yang mulai memudar, aku pun telah melihat dua orang makhluk aneh yang berdiri di hadapanku." Namun Deso tidak mau menyerah begitu saja. Deso berkata, "Kalau terus begini, aku akan mati sia-sia untuk yang kedua kalinya. Jadi yang harus aku lakukan adalah menghangatkan energi yang dingin, lalu mendinginkan energi yang terasa sangat panas ini." Sekuat tenaga, Deso pun mencoba untuk fokus agar kedua energi panas dan dingin itu menyatu dan memadamkan kedua rasa yang berlebihan itu. Terlihat kedua arwah itu sangatlah tidak menyangka ketika melihat Deso yang bertindak di luar ekspektasi mereka. Ini sangatlah mustahil. Dia berpikir untuk menggabungkan kedua energi yang berlawanan tanpa rasa takut sedikit pun. Aku memandang cukup tinggi dengan keputusan yang nekat itu. Tetapi apakah bocah ini berpikir kalau dia menggabungkan kedua energi itu dengan cara yang paksa, maka apakah tubuhnya akan baik-baik saja? Benar saja dengan apa yang dikhawatirkan oleh kedua arwah itu. Terlihat Deso pun langsung merasakan kalau tubuhnya ada sesuatu yang terasa aneh. Dan di saat itu juga Deso pun langsung berteriak dengan sangat keras. Bahkan tubuhnya telah memancarkan energi kekuatan yang begitu dahsyat setelah tercampurnya kedua energi itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.